Saya kan udah lama nggak di TV nih, Mbah. Rock, paper, scissor. Rock, paper, scissor. Di saat lagi mencoba berpikir, mencari jawaban. Karena rambut asli Mbak kan begini. Gitu kan? Harusnya dramis dong. Dapat hadiah door prize dari Pak Wendy Cagur. Bos Euk. Jadi Mbak Kekok ya kan, kalau kemarin-kemarin ini nggak tahu nih kita tayangnya, yang ini tayangnya setelah yang di puncak atau sebelum di puncak, kita nggak ngerti lah ya. Pokoknya nanti ada beberapa episode pembahasan buka praktek di puncak. Kebetulan dengan perjalanan holiday trip WSCTV ulang tahun yang kedua. Lumayan rugi. Tapi tidak apa-apa. Uang mah bisa dicari. Ini kayak gini nih susah dicari. Iya, kayak muka-muka susah gini kan emang susah dicari. Iya. Tapi bahagia yang penting semuanya. Dan alhamdulillah semakin hari subscriber kita juga semakin banyak. Viewernya juga, ya kita nggak nyari viewer lah. Kita seru-seruan aja gitu. Nah kali ini sekarang kita mau kedatangan klien lagi. Alhamdulillah. Orang ini katanya Mbak juga nggak tahu dia mau cerita apa, konsultasi apa, karena Mbak juga udah mulai jarang melihat dia di layar kaca. Mbak nggak ngerti, apa udah nggak dagang gelas Mbak juga nggak tahu. Dagang akuarium. Iya bisa akuarium. Mentang-mentang dagang betafish. Nggak semua berhubungan dengan akuarium, Nanang, ya paham? Iya. Jangan curhat lagi ya. Suka curhat. Mbak Kekok nih biar kata badannya gede, tatoan, tapi mudah menangis. Hatinya pilu. Bukan karena masa lalu, masih berantem sama mertua. Udahlah. Mana kliennya nggak nongol-nongol nih? Harusnya sih udah nongol. Apa kayak enakan nonton nih orang? Oh salah nih. Oh, salah. Sini Mas. Oh iya. Iya. Misi. Pegangannya banyak banget. Misi. Tangga kali ya. Ini keluar-keluar. Bahan Bandung nih. Yuk musik. Sulap, maaf Mbah. Cukur lupa di Oh, kalau dicukur ternyata ngegumpel ya? Biasanya berarakan loh, Mas. Bukan, kan saya cukur samping. Nah, yang sini rembukan. Kalau kita dicukur kita gimana nih? Dia rembukan. Rembukan. Akhirnya ngikut ya. Iya. Iya. Mas Danang, terima kasih luar biasa. Sami-sami. Tepuk tangan buat Mbak. Sudah mau datang ke prakteknya Mbak. Sebenarnya saya banyak bingung ya, Mbak. Saya resah gitu, banyak bingung ya, Mbak. Gila nih orang belum dikasih kesempatan. Udah langsung bingung gitu. Biasanya kalau dibilang saya banyak bingung ya, wah pertanyaannya bakalan sulit buat Mbak. Pertama dari Mbah Hasan dulu yang saya pengen tanya. Nama Mbah itu Mbak Hasan atau Mbah Asan? Astagfirullahaladzim. Dua-duanya salah. Yang betul Mbah pakai H, Hasan pakai H. Gitu, bukan Mbah Hasan, bukan juga Mbah Asan. Enggak. Enggak dipisah. Jadi bukan, dipisah. Mbah Hasan. Asal katanya dari pembahasan. Makanya nama panjang Mbah Pembahasan. Bukan. Nama Mbah Bahasan. Asalnya filosofinya dari pembahasan, karena Mbah suka membahas sesuatu. Mbah gitu aja happy. Marah. Iya. Ini kalau kacamata kanan plus kiri minus begini rupanya. Suka ngeselin ya? Bukan, ini saya pakai kacamata biar ke tengah. Biasanya mata saya kayak bunglon gitu.
Gak kompak. Seperti Anda. Gak usah ngatain orang. Mata Anda juga kanan kiri. Nah, kalau dia kan kumpul. Kalau dia kan lebih rembuk. Oh iya, karena kan prinsip hidup dia makan nggak makan yang penting kumpul. Iya. Jadi kalau ngeliat cewek mandi juga gitu, ngintip nggak ngintip yang penting kumpul. Jadi kalau dia ngeliat ngintip cewek mandi, kok ada dua berasanya. Padahal matanya lagi di tengah, gitu. Nah, kalau misalnya tadi dia kumpul gitu, kan kalau ini kan ngeliat satu nih. Iya, kalau betul. kumpul jadi satu juga gitu, apa bebayang ya Mbak ya? Iya bebayang. Oh bebayang. Bebayang karena kan posisinya nih kayak terpaksa ini. Tengah begini. Jadi fokusnya akan menjadi dua. Nah kalau misalkan kok jadi puyeng gua? Kalau normal ya ini akan membagi tugas antara kanan sama kiri saling menyempurnakan akhirnya melihat satu tujuan. Oh. Nah kalau misalkan sama-sama berebut di tengah, nah itu yang susah. Gitu. Oh. Menurut Mbak. Menurut Mbak gitu. Saya sih setuju Mbak Pem. Kok Mbak Pem? Tadi kan nama panjangnya pembahasan. Bukan itu filosofinya. Nama saya Mbahasan. Nggak usah pakai pembahasan, nggak dari pembahasan. Makanya Iya. Mbak pakai nama Mbah Hasan. Oh. Nggak usah pakai pem. Oke. Ya. Nah, saya juga bingung juga nih Mbak. Kemarin kan, saya kan udah lama nggak di TV nih Mbak. Mbak juga hampir nggak pernah ngeliat Mas. Iya. Mbak suka acaranya padahal. Aku suka kamu. Mbak kadang-kadang kalau sama tipe cowok kayak gini mudah goyang. Mbak tulangnya selentur rambutnya ya. Iya. Iya. Presto. Kata ikan. Aku tuh nonton TV Mbak. Ya. Aku tuh bingung gitu. Ada jagoan Jepang namanya Ultraman dia. Betul. Apakah dia bisa tumbuh besar karena minum Ultramilk Mbak? Jadi nggak semua yang berhubungan dengan ultra disambung-sambungin sama ultra. Bukan berarti Ultraman dia tumbuh tinggi karena dia minum susu ultra. Nggak juga. Ultramilk gitu. Nggak juga. Terus dia badannya kuat gara-gara apa? Karena sering kena ultraviolet. Nggak juga kan? Bukan semuanya harus disambung-sambungin sama ultra gitu. Nggak masuk akal saya Mbak soalnya Mbak. Enggak, Mbak juga nggak masuk sekolah pada saat penjelasan itu. Ultraman nggak ada hubungannya sama Ultramilk. Oh. Iya, lumayan. kalau misalkan Ultraman ada hubungannya sama Ultramilk, berarti jangan-jangan Ultraman adalah pemilik perusahaan Ultrajaya. Gitu, makanya nggak ada hubungannya nih Mas. Susu sama superhero, walaupun kadang-kadang di iklan gitu. Mau jadi superhero, Nah. makan biskuat. Disebut, sebutin merek mulu, masuk kagak. Gitu. Ini air botak amat Mbak. Yes. Nggak ada mereknya nih. Ada mereknya, Oh, gitu. tapi kan kalau merek kan dilarang. Oh. Itu apa sih? Ya bener dong. Iya bener. Ini aku C kan, bukan aku A. Jawaban aku. Iya, beda-beda. Aku O. Oh, kamu O. Iya. Golongan Nih, aku B+, nih aku A ya. Enggak dia aku B. Babi. Iya, mohon maaf. Gitu. Iya, terus- Kalau menurut Mbak sih nggak ada hubungannya Nggak antara ada Ultraman sama Ultramilk. Ini susu ya mungkin Mbak juga nggak tahu apakah di Jepang ada Ultramilk juga gitu. Kalau mungkin bisa diminum, tapi ya diminum sebagai ya udah minuman kesehatan aja buat sehat doang. Nggak berpengaruh sama kekuatannya sebagai seorang Ultraman. Gitu. Oh, baik Mbak. Karena sekarang Karena saya Mbak juga bingung, kenapa udah paham. Ultraman harusnya kan yang namanya Ultraman harusnya cewek, kenapa cowok? Kok Karena kan yang main cewek bukan cowok. Oh. Bener juga. Bener dong. Bener juga. Nah ini kan hal yang membingungkan menurut Mbak. Tapi kan sekarang yang belaga men banyak. Iya, ayo. Ayo ngajak gitu. Nah, terus saya juga bingung, Mbak. Banyak kan bingungnya nih orang. Iya, jadi kan saya kan banyak waktu luang jadi banyakan bingung, Mbak. Banyak waktu luang jadi banyak bingung. Jadi banyak mikir Iya. hal-hal yang nggak penting. Sebenarnya nggak saya tuh lebih ke refleksi diri, Mbak. Oke. Saya berusaha lebih melihat lebih detail, lebih dalam lagi, Mbak. Iya. Terus saya abis Ultraman tadi udah kejawab, saya mau nanya lagi, Mbak. Ini pelik saudara-saudara. Oke. Senayan City singkatannya apa? Sensi. Sensi ya? Gandaria City? Gancit. Loh, kenapa nggak sensit dan gancit? Sencit, gancit. Kenapa sensi, Senayan City, gancit, Gandaria City? Harusnya kan pilih salah satu dong.
Harusnya Gandaria City, Gansi. Karena Senayan City, Sensi. Atau kalau Gancit Gandaria City, Senayan City, Sencit dong. Gimana sih Jadi begini. Lu pada paham nggak? Sensi singkatannya Senayan City, sama-sama City nih. Gandaria City, kenapa disebutnya Gancit? Harusnya kan Gansi. Iya dong. Iya nggak sih? Bener. Nah gini nih. Gimana? Jadi gini. Awal mula tercetusnya nama singkatan itu sebenarnya bukan dari Sensi justru. Justru pertama awal mulanya dari Gandaria City. Gandaria City disingkat sama orang-orang Gancit, ya kan? Senayan pengen ngikutin karena sama-sama City. Dia awalnya bikin Sencit. Nah, cuma karena Gancit nggak terima, marah Gancit ke Sencit. Akhirnya marah juga Sencit. Karena marah, dibilang, beh, Sensi lo. Ngejawab pertanyaan gua. Tadinya sama. Saya jadi kepikiran lagi, Pak. Kalau memang kita cinta produk-produk Indonesia, Mas Pion itu ya. seharusnya tidak usah itu Senayan City Sensi. Kenapa tidak Yanti? Oh Yanti. Senayan City Yanti lebih Indonesia kan? Krisda? Ganti. Iya kan? Iya memang, tapi kan biasanya yang diambil adalah depannya. Enggak juga ya. Enggak juga. Bener dong, Sensi berarti yang diambil adalah Senayan City. Gancit, Gandaria City. Yang diambil depannya mas. Nggak mungkin dikasih nama Yanti dong gitu. Menurut Mbak agak nggak enak gitu ya. Lu mau kemana? Mau ke Yanti. Orang jadi rumah. Iya. Orang udah pakai baju mahal. Sorry nih Senayan City men. Branded semua. Ya kan orang udah pakai baju mahal, pakai mobil mahal gitu, ditanya lu mau kemana? Mau ke Yanti. Dipikir kan mau ke tetangga. Iya benar. Jadi kayak enggak ada. Iya benar. Prestisnya enggak ada gitu. Ngapain ke tetangga lu pakai motor Sprott? Ngapain pakai motor gede cuma ke Yanti doang? Buat apa? Apalagi ternyata tetangga kita yang Yanti ini dagang nasi uduk doang. Buat apa? Pakai sepatu hypebeast, pakai ya kan? Pakai tas, ya brand-brand, kanan Gucci, kiri Kendi. Iya kan? Bener. Jadi maksud Mbak sih, semua tuh udah dipikirin baik-baik, matang-matang gitu. Karena Indonesia kan juga memang, betul kalau mau ngomongin, ya harus mengutamakan nama-nama Indonesia betul. Tapi kan juga harus disesuaikan dengan kondisi gitu. Orang takutnya salah sangka Mas Danang. Tapi yang bikin salah sangka coba nih, Plaza Senayan singkatannya apa? PS. Pasar Senen? PS juga. Terus gimana? Kita beli baju di mana? Di PS. Ih murah ya, gocengan ya. Gitu. Orang kan gengsinya juga kejaga. Harusnya pilih salah satu dong. Pelayan. Plaza Senayan. Nah itu juga ada orang yang nyebut pelayan. Ada yang Sarnen. Sarang Nenen. Pasar Senen. Sorry. Pasar Senen dong. Itu kenapa? Dikasih susu. Sarnen itu pasar Senen. Oh pasar Senen. Ya walaupun begitu sampai pasarnya ya nenek. Nyari-nyari. Karena kan di pasar Senen kan banyak ya, lu tau lah ya. Ruko-ruko, gelap gulita. Bungur. Mohon maaf nih. Jadi sebelum Mbak angkat mereka sebagai anak buah, masa hidup mereka tuh, masa lalu mereka kelam semua. Jadi semua daerah-daerah Frohihui, mereka tuh hafal gitu. Mbak tuh angkat derajat mereka, menaikkan derajat mereka. Nah setelah Mbak angkat derajat mereka, derajat Mbak yang turun. Tapi nggak apa-apa. Beban ya Mbak. Beban ya Mbak. Harus kembalikan mereka itu kembali ke jalan yang benar itu loh. Jadi kalau PS sebenarnya kalau Mbak malah setahu Mbak Plaza Senayan ya PS atau enggak pelayan. Benar, Plaza Senayan pelayan gitu. PS. Nah, kalau Pasar Senen sih orang pasti lebih banyak bilangnya Pasar Senen sih sebenarnya gitu. Senen ya. Walaupun kita datangnya di Selasa atau Rabu tetap Senen. Itu hebatnya gitu. Jadi menurut Mbak sih ya itu tergantung pada saat kapan menyebutkannya. Memang terus kondisi baju kita seperti apa mungkin akan kelihatan. Oh, mau ke Pasar Senen sama mau ke Plaza Senayan pasti akan kelihatan berbeda gitu.
Paham, Mbah. Terima kasih tepuk tangan nih, Mbah. Pertanyaan saya terjawab semua. Tapi ada lagi pertanyaan, Mbah. Terjawab semua tapi ada lagi. Berarti belum semua Anda. Anda tuh kayak ngepur gitu ya. Udah bikin Mbah seneng, taunya ada lagi. Nah, contoh pertanyaan saya ini bingung, Mbah, sebenarnya. Captain America gitu. Mbah tahu The Avenger kan? Iya. Temennya Iron Man. Waktu itu Mbah sempat ketemu. Oh ini ada ini. Ini. Oh, ini dia nih jasa tindik bibir bergaransi. Ya itu maksudnya kepanjangannya. Jasa tindik bibir bergaransi. Harusnya Mas Danang ikut swag tuh, ada singkatnya. Oh iya. Kepanjangan. Nanti saya ikut ya, boleh ya? Iya, Oh, iya. Udah kan tadi. Oh. Ini dulu apa yang itu dulu sih tanya? Tayangnya ini dulu. Oh. Tapi syutingnya itu dulu. Jujur amat sih. Inilah apa adanya aja gitu. Kenapa Kapten Amerika? Kapten Amerika kok nggak pakai ban kapten? Iya kan harusnya Kapten Tsubasa pakai, Kojiro Hyuga pakai, almarhum Maradona pakai. Tapi kenapa dia sebagai kapten tidak pakai ban kapten? Nggak semua kapten harus pakai ban kapten dong. Bisa aja pakai ban ancol. Nggak semua dong. Ban kapten emang pada pakai? Enggak dong. Enggak. Kelagian Kapten Amerika ini kan asal mulanya dia adalah seorang tentara. Makanya dapat gelar kapten. Loh, Gitu. Itu yang cuma setengah, Jack Sparrow. Nah, kenapa? Dia bukan tentara, dia jadi kapten. Kapten Jack Sparrow. Beda lagi. Jadi gini. Kapten itu adalah sebuah jabatan. Bisa di dalam tentara, bisa juga di dalam pelayaran misalkan bajak laut. Atau misalkan di sebuah perahu gitu kan. Pasti kan ada kaptennya. Di atas kapten, di bawah kapten ada ABK. Nah, kapten itu adalah pemimpin sebenarnya. Sesimpel itu. Makanya di The Avenger dia menjadi pemimpin. Tapi dia nggak mimpin Amerika, yang mimpin Amerika presidennya. Betul. Ini hanya gelar dia. Yang memimpin negara ya presiden, bukan kapten dong, Mas. Seharusnya dia Kapten Avenger, bukan Kapten Amerika dong. Namanya Kapten Amerika. Loh iya. Tapi memimpin namanya. Dia memimpin The Avenger. Dia harusnya Kapten Avenger dong. Ya enggak dong, dari awal. Dia sebelum gabung sama The Avenger, dia udah punya nama sendiri, Kapten Amerika. Kenapa dinamakan Kapten Amerika? Karena dia berasal dari Amerika. Kedua, kostumnya juga melambangkan Amerika. Bendera nih, ada bintangnya. Warna merah, putih, biru. Nah, ini birunya biru dongo nih. Kaget saya. Kenapa ada biru dongo? Gitu ya biru. Kasian banget tuh biru. Belajar nggak lo? Iya, harusnya Mas Danang sama teman-teman perhatikan. Lihat biru muda sama biru dongo itu ada perbedaannya. Kalau biru muda tuh kan terang kayak semangat. Iya. Kalau biru dongo itu kan gelap, terus kayak yang nah, gitu kenapa saya bilang biru dongo. Nah, Kapten Amerika ini hanya sekedar jabatan aja. Di luar itu dia adalah seorang tentara yang akhirnya mendapatkan sebuah treatment menjadi pahlawan super. Oh. Nah, ngomongin pahlawan super, Mas. Apakah Ultraman berhubungan dengan Ultramilk? Tadi udah. Tadi udah. Banyak Mbak pertanyaan. Oke, selanjutnya Mbak. Tahu ini nih, foto Mbak ini nih, saya penasaran nih. Dia Vin Diesel. Betul. Apakah dia saudaranya Mat Solar? Enggak segala ya betul. Gue paham, gak usah dijelasin. Diesel memang berhubungan dengan solar, tapi nggak semua yang berhubungan dengan itu akhirnya menjadi kayak saudara. Kalau misalkan Vin Diesel berhubungan dengan Mat Solar, berarti Mat Solar masih saudaraan sama Reza Artamevia. Kok? Lah kan Reza nyanyiin lagu yang sama berbau ban bakar. Maksudnya? Pertamax. Ya lu boleh nyangkut pautin ke video sama Mat Solar. Masa gua nggak boleh ke situ? Jangan semua disangkut pautin, nggak ada hubungannya. Vin Diesel ya nama aja, gitu loh. Vin Diesel sama Mat Solar. Itu juga Mat Solar, Mbah Yakin juga itu sebenarnya nama apa namanya, nama panggung gitu. Panggung aja Mbak, ada riggingnya gitu. Panggung mah nggak ada namanya Mbak. Iya, bukan maksudnya gini. Orang ketika dimasuk ke dunia TV ini pasti lu di briefing sama Gilang Gomblo ya. Masalahnya sama ya. Jadi panggung memang adalah sebetulnya ada briefing. Gue cuma dicolek-colek pantatnya gitu. Itu bentukan briefing dia gitu. Iya. Langsung tuh. Panggung ya panggung memang. Oh, iya. Maksudnya nama panggung itu nama ketika lu terjun ke dunia entertain. Oh. Nama aslimu siapa? Wahyu. Tuh, nama panggungnya Uying. Nih, Uying. Hans. Nama panggungnya Blow On. Nih,
Sandi, nama panggungnya Cupat Kai. Semua ada nama panggung. Panglima Tianfeng. Nah iya. Iya. Makanya jangan sembarangan nih Ami. Nama panggungnya siapa? Awards, Ami Awards. Siapa dong, Pak? Ami Award. Ini Ami yang suka banget nyari. Ami search. Gitu. Iya, Search dulu nggak di-enter-enter ya, Pak? Yoi. Nah, ini Nanang juga siapa nama itunya? Sebastian. Sebastian. Udah biarin aja. Belum aja belum. Ini Sandy. Nama panggungnya Ambon. Oh, Ambon. Ambon. Gak ada maksudnya semua pasti punya nama panggung. Tapi dia telat panas nggak Pak ya orangnya? Jadi kan Diesel suka gitu. Apa dia enggak, maksudnya gini, apa dia tipe orang yang gitu? Misalnya temennya gitu apa lo dia kayak observasi. Dia berantem di situ dia dikelilingin dulu. Udah kelar baru apa lo gitu. Apakah dia Lama panas. apakah dia tipe orang yang seperti itu gitu, Pak? Kalau menurut Mbak dia malah gampang panas. Oh, gampang panas. Nah itu palanya habis. Umum ya, Mbak. Iya, jadi kayak gampang panas, rontok kepalanya, rambutnya rontok. Iya. Gak usah ngomong, gue jadi. Berarti ada hubungan sama Vin Diesel dong gue. Enggak, ini Diesel itu nama. Berhubungan tidak dengan mesin diesel gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya, Mas. Tapi Mbak tadi dibilang bos Euk. Ini kan bosnya Mbah. Iya. Mbah gondrong. Iya. Apakah Mbah botak seperti Wong Fei Hung gitu, tengahnya botak sininya diikat gitu, Mbak? Oh ya enggak dong, karena rambut asli Mbak kan begini. Gitu kan? Anda mancing itu kan? Mbak buka sekalian, ya. Udah puas ya? Maksud mereka gitu. Enggak, kamu bukan nanya. Kamu ingin menjatuhkan Mbak kan? Tunggu dulu. Apa? Kamu kalau rambutnya pendek gini kayak anggota ratu. Iya, kayak Sati Mechan ya. Nah, ngomong-ngomong soal ratu nih, Mbah. Ada lagi? Banyak ya. Apakah ratu itu juga punya andil dalam menulis Bohemian Rhapsody? Loh, Ya enggak dong. Mama. Itu lagunya siapa? Queens, Artinya apa? Ratu. Nah, apakah Ratu juga mempunyai andil bersama Freddie Mercury? Mercury. Kenapa jadi Vicky Prasetai kamu? Jadi, apakah itu ada andil menulis? Ya enggak dong. Apakah Freddie Mercury? Kalau gitu Freddie Mercury berarti yang nulis Buaya Darat. Lelaki buaya buset darat itu. Terbalik dong. Lelaki buset buaya Nah, gimana sih? Balik aja nih kalau kayak gini. Ya enggak, ini kalau ditanya apakah Ratu punya kontribusi untuk menciptakan lagu si Bohemian Rhapsody? Ya enggak. Ya karena yang menciptakan lagunya adalah Queens. Ya kan di Queens itu kan ada si siapa vokalisnya? Freddie Mercury itu. Nah, maksud Mbah, emang Queens artinya ratu, tapi bukan berarti ratu punya andil. Queens artinya ratu. Oke. Sementara di Indonesia ada grup vokal wanita 2 orang, Ratu, Maya dan juga pada saat itu Pinkan Mambo, terus diganti Mulan Jamila, Mechan gitu. Pusing tuh ya, Bunda Maya ya. Kena Mechan terus tiap pagi. Makanya jadi generasi Mechan. Tapi hebat ya, kita salut buat Mechan bikin museum ya. Museum Mechan? Macan. Salah terus saya nih sama Mbah nih. Mbah, saya masih mau banyak nanya ini. Lalu apakah Ratu dan Queen punya saham di produk coklat Silver Queen? Oh iya bener lagi. Lu ngedukung gua harusnya. Setan lu ya pada ya. Lu harusnya ngedukung gua dong. Hans, besok gue yang duduk situ diganti. Enggak lah, ya enggak. Aduh, ini semua disangkut pautin. Queen ada Queennya, enggak. Silver Queen ya coklat. Queen ya band. Ratu adalah grup vokal. Tidak ada sangkut pautnya. Tidak mungkin sebuah band rock produksi
Coklat. Nggak ada nyamuk-nyamuk, nggak ada rocker-rockernya. Kan ini Mbak, apa merchandise. Bukan masalah merchandise, nggak masuk juga dong. Rocker. Gue demen sama Queen, apa merchandise-nya? Coklat? Nggak mungkin. Coklat batangan nggak masuk akal dong. Ya, boleh Dan ini dong. antara kontribusi emang nggak kebayang ya. Kalau misalkan Ratu masih nyanyiin lagu Queen, masih bisa-bisa aja. Tapi Queen nyanyiin lagu Ratu, kebayang nggak Freddie Mercury? Aku punya teman. Nggak masuk dong. Yang penonton satu stadium. Iya betul. Iya bener. Tapi kan begini-begininya kan belum tentu bisa Freddie Mercury. Bisa dong. Ya, Freddy kan gitu. Iya, tapi enggak, ini dua hal yang berbeda. 3 hal yang berbeda kalau berhubungan dengan Silver Queen. Tolonglah kalau bisa produk-produk jangan disebut namanya. Karena mereka disebut itu tapi nggak ada yang masuk satu pun. Ayo Silver Queen masuk. Ya. Support Wendy Cagur Televisi. Bah, Kayak denger aja mereka. iya juga ya. Iya. Apalagi yang ngomong jarang di TV. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Tapi kan walaupun Anda jarang di TV, Anda punya kualitas dalam hidup. Wah. Itu yang terpenting. Punya prinsip dalam bekerja dan hidup itu jauh lebih baik daripada hanya mencari uang tapi mengenyampingkan nilai idealisme. Wih, keren. Saya punya pertanyaan lagi Mbak, boleh? Padahal Tadi Mbak bilang- padahal Mbak ngomong begitu pengantar supaya Anda menutup pertanyaan-pertanyaan Anda. Belum Mbak. Oh, Saya belum, lupa. masih banyak, astagfirullahaladzim. Nah, tadi Mbak bilang saya punya kualitas. Ya. Lah, enggak saya nggak punya. Saya nggak punya kualinya, tasnya punya. Kan potong bebek angsa masak di kuali. Iya betul. Kuali itu adalah sebuah alat. Mbak kayak capek banget, kenapa Mbak? Mbak nggak capek, Mbak lebih ke emosi sebenarnya. Emosi terpendam. Iya. Mbak ini lagi naik darah, bener kata Wing, Mbak lagi naik darah turun tai. Kuali dan tas memang. Ini kualitas itu satu kata Mas. Kualitas itu artinya apa ya? Bisa dibilang apa namanya ya? Potensi. Potensi gitu. Nah, kualitas itu jangan dipisahkan. Kuali sama tas itu 2 hal yang berbeda. Ketika dipisah, kuali ya kualitas ya tas. Sekarang saya ngerti. Nah, gitu. Saya pikir dulu makanan apa tuh daging kambing itu keras, ternyata enggak ya, tongseng ya. Ternyata nggak boleh dipisah, tongseng gitu nggak boleh. Ya. Nggak boleh dipisah memang. Itu makanan tongseng, bukan berarti itu isinya tong sama seng. Ya, karena kebayang kalau misalkan ya itu 2 hal yang berbeda. Walaupun di iklannya berbeda gitu. Walaupun di iklannya dipisah tongseng, tongseng, tongseng. Tapi itu makanannya mungkin asal mulanya makanan itu dibuat dengan menggunakan tong dan seng. Alat bakarnya menggunakan tong di atas seng. Oh. Gitu. Mungkin ya Iya, menurut Mbah. Nah Oke. terus Mbah, The Rock nih, saya ngeliat The Rock soalnya. Saya juga penasaran. The Rock nih Mbah, apakah dia kan badannya besar? Betul. Dia mandu acara The Titan juga. Betul. Apakah dia kalah sama kertas karena dia rock? Bukan dong. Rock paper scissors. Rock paper scissors itu hanya bentukan dari sweet Jepang. Rock paper scissors. Batu, kertas, gunting. Sama seperti gajah, manusia, semut. Begitu aja. Jadi istilahnya memang rock atau batu ini akan kalah sama kertas karena rock ini akan dibuka kalau pendek banget. Kadang-kadang kan punya perasaan begitu. Nih gini nih, rok dibungkus sama kertas, makanya dibilang kalah. Kertas kalah sama gunting karena bisa dipotong. Tapi gunting kalah sama rok karena gunting bisa hancur oleh batu gitu. Kalau dianalogikannya ya enggak dong. Kalau ini kan bentukannya. Jadi nggak ada The Paper gitu Mbah? Nggak ada the paper. The Rock, The Paper gitu. Ya nggak beda, itu kan bukan sweet Mas. Bukan sweet, ini ya The Rock sendiri. Mungkin karena badannya seperti batu, kuat, besar gitu. Cuma analogi aja Mas. Capek saya. Saya yang capek Mas. Bukan Anda, saya yang capek. Aduh, ya udahlah, mumpung Mas Danang di sini, ada pertanyaan dari Mbak Kekok. Kalau Mas Danang bisa bantu jawab, monggo. Dibantu jawab. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Ramadhani. Mbak mau nanya, obat tidur kalau dikasih alarm bakal bangun nggak? Serius nanya buat UTS. Ini UTS-nya apa? Ujian tingkat stres apa gimana? Ujian tidur setahun Mbak. Ujian tidur setahun. Kapan belajarnya? Mau ujian tidur setahun. Mbak mau nanya obat tidur kalau dikasih alarm bakal bangun nggak? Tergantung ya.
Kalau emang lagi capek banget mungkin nggak akan bangun. Mau dipasang alarm berapa biji, mau dari jam 5, jam 7, jam setengah 8. Nah, Mbak nggak ngerti nih, yang baru Mbak ceritain itu obat tidur apa Mbak? Bangun mati doang. Banyak loh. Bener Mbak kalau gitu masang alarm dari jam 5, jam 5.30, 5.45, jam 7, jam 7.15, jam 7.25. Akhirnya kebangunnya 7.25. Matiin doang. Karena yang sebenarnya kunci untuk mematikan alarm itu simple. Taruh handphone kita atau alarm kita jauh dari posisi tidur. Karena mau nggak mau kita harus bangun. Nah ketika bangun, cet. Mau nggak mau kan kita jalan, matiin tuh. Nah biasanya kita sadar tuh. Saya enggak mbak, masuk kalau jauh saya matiin, brek saya pingsan di situ. Tidur lagi. Emang Anda niatnya tidur aja, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Mbak pernah coba. Jadi kalau buat kalian, ini Muhammad kalau misalkan bertanya obat tidur kalau dikasih alarm bakal bangun apa enggak tergantung, ya tergantung dia. Kurang tidur atau enggak. Kalau kurang tidur pasti agak susah dibangunin. Tapi kalau istirahatnya cukup, biasanya dia bakalan sehat, asam lambungnya juga aman-aman aja. Biarin aja. Itu Anda. Oh ya itu saya. Itu Anda. Itu Anda. Ini Anda sebenarnya lagi nanya atau ngata-ngatain saya? Selanjutnya. Dari Lukman Simanjuntak lagi. Bahasan, tanya dikit dong. Saya dari dulu bingung kenapa setiap pup harus jongkok. Apa nggak bisa berdiri seperti pipis? Terima kasih Mbak Hasan. Anda seperti bisa meramal ya. Tiba-tiba ada satu pemikiran dengan Anda. Lihat tulisannya Mbah Hasan. Enggak pakai H. Iya kan. Orang tuh enggak gini Mbak. Mbak tuh jangan seenaknya. Mbak tuh harus klarifikasi. Enggak. Mbak namanya siapa? Mbah Hasan. Ya kan baru ketahuan nama saya. Episode sebelum-sebelumnya coba. Rakyat bingung. Mbak namanya siapa? Gimana cara menulis Mbah Hasan? Mbak Hasan atau Mbah Hasan seperti ini? Ternyata namanya Mbah Pem. Siapa yang tahu? Mbak besok bikin klarifikasi. Betul. Anda dari tadi merubah-rubah nama saya dari Mbah Hasan menjadi Mbah Hasan sama Mbah Pem. Iya. Aku kasih gelar kamu juga Mbah. Iya. Mbangsat. Wah, itu memang gelarku. Terima. Kenapa pup harus jongkok? Ya karena menurut posisi itu adalah posisi yang paling tepat antara jongkok atau duduk. Karena posisi kaki terbuka. Karena kalau posisi kaki berdiri, yang ada bukan pup. Bercel. Iya. Cepirit. Karena akan mengalir tanpa disadari. Anget. Masuk ke siku-siku. Kalau cair, Mbah. Nah, iya. Kalau padat kan deng. Agak susah kan. Jadi kolor gitu. Kolor gitu. Bahasan apa namanya, Mas Danang ternyata bisa sedetail itu. Jangan-jangan pernah mengalami. Mbah sembarangan, hobi saya. Loh, ini lagi. Oh, iya. Tapi posisi duduk masih aman, minimal masih bisa jalan begini. Selanjutnya dari Seno, Bahasan mau tanya, pisang raja itu siapa yang lantik jadi raja? Wah, bagus sih. Ini pertanyaan keren. Pale lu peang. Mbak, Iya lagi. iya, pisang raja itu siapa yang lantik jadi raja ya? Nggak ada yang nih. Ini cuma masalah terminologi. Setiap kasus ini berhubungan dengan terminologi. Albibak. Terminator. Oke. Di saat lagi mencoba berpikir, mencari jawaban, dikasih pertanyaan lagi. Jadi kepecah dong. Untung Mbak sigap. Pisang raja itu nama saja. Namanya pisang raja. Mungkin bentukannya seperti raja. Atau bentukan tandannya seperti mahkota raja. Begitu bagusnya seperti mahkota raja. Makanya dibilang pisang raja. Bukan berarti dia dilantik. Sama seperti band raja. Nggak ada yang ngelantik kan? Iya dong. Mbah, tapi kalau biji kondor kenapa raja singa, Mbah? Oh, jangan tanya Mbah. Nih yang Tapi bijinya kondor kan raja singa tuh apa sih? bukan dong, raja singa bukan kondor, lain lagi tuh raja. Oh, kondor mah Yoko ya. Hah? Kondor Heroes. Kondor Heroes. Aduh, saya aus. Nih, Mbah, minum. Kok minum?
Saya Bentar, lagi aus. lu yang haus kenapa gue yang minum? Oh iya. Tuh kan gue suruh mikir lagi. Suruh mikir terus. Iya, maaf, Ya. Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya, Jadi iya. nggak ada yang lantik ya. Oh, nggak ada Itu yang pisang raja, nggak ada yang lantik. Itu aja. Lanjutnya, pertanyaan keempat, Ardeka Vigo. Mbak mau nanya, kalau gitaris adalah orang yang suka main gitar, kalau pelukis itu orang yang suka main peluk. Wah, benar juga. Pelukis mah polisi. Pelukis dong. Pelukis itu. Jadi pelukis adalah orang yang suka melukis. Kata dasarnya lukis. Kata kerjanya melukis. Kata sifatnya pelukis. Itu berbeda. Ya. Gitaris itu cuma sebutan karena sebutannya gini. Kalau yang megang gitar gitaris, megang bass basis. Tapi kenapa drummer? Harusnya drumis dong. Ditembak lagi sama dia. Karena menurut Mbak mungkin gini, ketika ngomongin gitaris masih enak didengar. Gitaris, basis, keyboardis, vokalis masih enak. Drumis tuh kurang asik. Sendirian loh, Mbak. Mulai dari semua band, ini vokalis, loh, gitaris, basis, keyboardis, drummer. Lah memang benar sendiri. Memang karena nasibnya drummer itu selalu sendiri. Lihat, gitaris, keyboardis, basis, vokalis selalu di depan. Seperti Yamaha. Masuk dong. Masuk dong. Taruh motor di sini. Biar Mbak ketut. Kalau Yamaha masuk saya gendong. Saya gendong. Digendong tuh ya. Nah itu secara psikologis kenapa namanya berbeda? Karena memang secara posisinya aja berbeda. Drummer secara tidak langsung. Coba perhatiin. Di pertunjukan band mana ada drummer di depan? Nggak ada. Selalu di belakang. Sendiri. Yang lain bisa bersenang-senang, goyang-goyang. Bisa drummer. Bisa. Dia selalu sendiri. Nah makanya ketika dikasih nama drummer mungkin karena lu agak berbeda. Nah kalau yang lain misalkan mengikuti nama drummer. Drummer, gitar jadi gitarer, nggak enak. Bass, basser, nggak enak. Nah, BSR, nggak enak. Keyboarder, nggak enak. Vokaler, nggak. Oh, hati-hati salah nyebut. Bener juga vokaler. Itu menurut Mbak. Jadi ini dua hal yang berbeda lagi, gitaris sama pelukis. Ini saya jadi bingung lagi loh. Aduh, nanya lagi. Berarti restoran ayam goreng yang ada badutnya itu loh, Ya. McDonald. Tapi disebutin. Dia Anda udah ngasih ciri-ciri aja tuh. Semua orang paham tanpa harus menyebut McDonald. apakah dia juga menyediakan jasa pembawa acara? Karena di depannya dia MC Donald. MC itu Mac. Enggak bisa gitu, Mbak, nggak bisa seenaknya. MacBook MAC. MacBook bukan MC buuk. Loh, nggak semua. Emang iya, kalau di bahasa Inggris itu MAC bisa disebut dengan Mac. Nah, Mac pun sebenarnya jadi gini, kayak teman-teman kita nih teman-teman kita ini nih yang di depan ini berenam, itu suka mesen yang namanya MC. Nggak masalah. Lama ya, pada lama ya. Pura-pura lupa. Pada demen kan? MC pada demen kan? Iya. Nah, maksud Mbak lama pada lo ya. Lama. Maksud Mbak ya bener itu sebenarnya bisa kan disingkat doang Mas. Sebenarnya juga MC itu mungkin awalnya dari Mac. Akhirnya disingkat jadi MC McDonald. Saya sekarang paham. Gitu. Iya, paham, Mbak. Pertanyaan terakhir. Dari Beyo Ananda. Mbak mau nanya, kalau nyamuk keluar malam-malam dinyamukin nggak ya? Tugas kuliah, Pak. Buat tugas kuliah ya. Kuliah loh, bayarnya. Kuliah di mana sih? Bang nggak perlu tahu kamu kuliah di mana. Kos di mana? Ada sih, Mbak. Ada, Mbak. Yang tadi kayaknya ada. Oh, micet. Ya. Mereka senang main micet. Yang BO itu. Kalian kan kemarin cerita. Ya, Mbak mau nanya kalau nyamuk keluar malam dinyamukin apa enggak? Nyamuk keluar malam
Ini kan udah nyamuk nih jelas-jelas. Ya, ini sejenis nyamuk keluar malam. Ya memang kadang-kadang dia mau bisa dibilang bisa keluar siang, bisa keluar malam, bisa keluar kapanpun di daerah-daerah yang memang bisa dibilang jorok, kotor. Bahkan kita kalau sering pakai baju hitam pasti sering dihampiri sama nyamuk karena Oh iya bener. Bener. Saya barusan dinyamukin. Hah? Tuh, bener saya. masa sih? Digigit nyamuk ya? Iya. Dia kan pakai baju batik. Oh iya. Sorry. Iya baju hitam seperti Mbah juga. Kalau untungnya daerahnya bersih. Jadi nyamuk nggak ada. Jadi Bibirnya hitam, Bang. dasar anjir lo ya. Hah? Puas lo ya? Puas lo.